Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasika Rosalina, NIM E 2019-2214, kelas Ekonomi Syariah 5, Prodi Ekonomi Syariah. Saya di sini akan menanggapi tentang kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam yang telah dijelaskan oleh dosen saya. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan yang di dalam perekonomian negara. Tetapi saya mempunyai tanggapan lain tentang pengertian dari kebijakan moneter. Sebenarnya pengertian dari dosen saya dan saya hampir sama. Jadi, kebijakan moneter itu adalah suatu kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Saya mendapatkan jawaban ini dari buku Kebijakan Moneter di Indonesia dan dikarang oleh Peri Wareggio dan Solikin halaman 2. Selanjutnya ada jenis-jenis kebijakan moneter. Dosen saya menjelaskan ada 2. Yang pertama kebijakan moneter ekspansif, yang kedua kebijakan moneter kontraktif. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif polisi merupakan kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Tujuannya adalah untuk mengatasi pengangguran dan meningkatnya daya beli masyarakat. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan saat negara tengah mengalami inflasi. Kebijakan ini disebut juga dengan kebijakan yang ketat. Tetapi saya di sini mempunyai tanggapan. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan moneter yang ditunjuk untuk mendorong kegiatan ekonomi. Contoh seperti meningkatnya jumlah uang yang beredar. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan moneter yang ditunjukkan untuk memperlambat kebijakan ekonomi. Contoh seperti menurunnya jumlah uang yang beredar. Saya mendapatkan jawaban ini dari buku Kebijakan Moneter di Indonesia yang dikarang oleh Peri Wareggio dan Solihin halaman 3-4. Di situ dijelaskan jenis-jenis kebijakan moneter. Ada kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif itu bisa disebut dengan kebijakan moneter longgar. Kalau kebijakan moneter kontraktif itu bisa disebut dengan kebijakan uang ketat. Selanjutnya ada tujuan kebijakan moneter, ada 8, yaitu yang pertama mengedarkan mata uang sebagai alat tukar dalam perekonomian. Yang kedua, menjaga kestabilan harga. Yang ketiga, menjaga kestabilan ekonomi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja. Yang kelima, memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Yang keenam, distribusi likuiditas yang optimal. Yang ketujuh, mempertahankan keseimbangan antara IS dan LM. Yang kedelapan, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapat. Saya setuju dengan apa yang sudah dijelaskan oleh dosen saya tentang tujuan kebijakan moneter. Selanjutnya ada instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka. Yang kedua, kebijakan diskonto. Yang ketiga, kebijakan cadangan kas. Yang keempat, kebijakan kredit ketat. Yang kelima, kebijakan dorongan moral. Yang keenam, peningkatan suku bunga. Selanjutnya ada beberapa mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Dosen saya menjelaskan ada 2 macam mazhab, tetapi yang saya ketahui ada 3. Yang pertama, mazhab iktishaduna mainstream, mazhab mainstream. Yang ketiga, mazhab alternatif. Mazhab pertama
iktisaduna, pada masa awal Islam tidak diperlakukan suatu kebijakan moneter karena sistem perbankan penggunaan uang sangat minim. Jadi tidak ada alasan yang menjadi untuk melakukan perubahan terhadap penawaran akan uang melalui diskresioner. Mazhab yang kedua, tujuan kebijakan moneter pemerintah adalah memaksimalisasi alokasi sumber daya untuk kegiatan ekonomi produktif. Al-Quran melarang praktek penumpukan uang karena membuat uang tersebut tidak diberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, mazhab ini merancang sebuah instrumen kebijakan yang ditunjuk untuk mempengaruhi besar kecilnya permintaan akan uang agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktif perekonomian secara keseluruhan. Yang ketiga, mazhab alternatif adalah kebijakan yang diambil berdasarkan prioritas sektoril, dan menurut mazhab ini keseimbangan di sektor moneter adalah dari sektoril, sedangkan kebijakan sektor moneter adalah harmonisasi dengan kebijakan sektoril. Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam ada 8. Pertama, nisbatul ihtiyati, yang kedua iqna al-mawi, yang ketiga nisbatul ikhraj, yang keempat a'adatus sanadat, yang kelima as-suqwal islamiyah, yang keenam islamic suku, yang ketujuh istismar al-hukumi, yang kedelapan adatut tasdik. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan atau salah kata mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.